Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal hikmatu utai hikmai fi tad'ufi hasanati hadhil ummah ing dalem oleh den tikel-tikelake piro-piro kebagusane iki umat Muhammad. Wal hikmatu iku salah satu asya telu piro-piro perkara. Ahaduha utawi salah sijine salah satu asya iku annahu temen setune kelakuan iku kana ono opo akmarul umam umure piro-piro umat almadiyah kang wis keliwat iku tawilatan kang dawa wa ta'atuhum utawi taate al umam almadiyah iku kasiratun akeh wa amaru hadil ummah hale utawi piro-piro umure iki umat Muhammad iku kasiratun cendhek. Fakanat mongko ono opo ta'atuhum ta'ate hadhil ummah iku qalilatan kang kidhe. Fafaddala mongko ngutamaake sapa Allah Gusti Allah hadhil ummata ing iki umat Muhammad alal umami ngalake ngatasi pira-pira umat as-salifati kang wis dingin bitad'aifil a'mali kelawan nikel-nikelake pira-pira amal wa tafdilil awqati lan ngutamaake pira-pira waktu wa lailatul qadri lan lailatul qadar litakuna supaya ana apa ta'atuhum ta'ati hadil ummat iku aksara luwe akeh min ta'atil umam saking pira-pira ketaatane umat almadiyah kang wis liwat. Kama kaya dene hadis ruwiya kang den riwayatake apa mah rupane anna Musa teman setune Nabi Musa alaihissalam iku kala dawuh sapa Musa dewe Nabi Musa mengkene ya Rabbi du pangeran ingsun ini teman setune ingsun iku wajatu nemu sapa ingsun fit Taurati ing dalam kitab Taurat nemu umatan ing umat tuktabu kang den tulis apa hasanatuhum pira-pira amal kebagusane umat den tulis asron ing 10 wa sayiatuhum lan den tulis apa pira-pira amal olone umat den tulis masalan ing padha faj'alhum mongko kula aturi ndatekake sinten tuan ing umat den dadekno umati ing umat ingsun. Kala dawuh sapa Allah Gusti wa taala ya Musa hi Nabi Musa tilka utai mengkono-mengkono umat iku ummatu Muhammadin umate kanjeng Nabi Muhammad taji'u kang bakal teko apa si umat Muhammad fi akhir zaman ing dalam akhir zaman. Wasani utai kang kaping pindho iku darajatul jannah utawi piro-piro derajat swarga iku tustahaqu dan haki opo darajatul jannah bita'atin kelawan taat kholisatin kang murni minggueri taksirin saking tanpa pepeko wa ta'atu hadil ummah hale utai taate iki umat Muhammad iku ma taksir sertane pepeko fawado amangko nyalake sapa Allah Gusti wa taala adafan ing pira-pira tikelan bito min fadlihi saking kanugerane Allah wa karomihi lan sifat lomane Allah liyakuna supaya ana apa taksiru taati hadil ummah pepekoe taate iki umat Muhammad ana iku kamilan kang sampurna bil adafi kelawan pira-pira tikelane amal hatta yu'lama singgo den weruhi apa anaum temen setuhune umat Muhammad iku yanaluna merkole sapa si umat
darajatil jannah ing pira-pira derajat swarga bil ad'afi kelan pira-pira tikelan. Wasali satu utai kang kaping 3 iku wadul ad'afi nyelake pira-pira tikelane amal. Fa innal khusoma'a mongko temen setune pira-pira musuh yaumal kiamah ing dalam dina kiamat iku ya ta'allaquna gandolan sapa si khusoma bihusumihim kelawan pira-pira satrune khusoma. Fayadhabuna mongko padha budalan sapa si khusoma bi'amalihim kelawan gawa pira-pira amale husum. Fayabqa mongko misi tetep lahum kedue husum apa al-ad'afu pira-pira tikelan. Fayaqulu mongko ngucap sapa al-khasmu musuh ngucap ya Rabbi duberan ingsun iktini paring sinten panjenengan ing ingsun min ad'afihi saking pira-pira tikelane amale husum. Fayaqulu mongko jawab sapa Allah Gusti Ta'ala innaha temen setuhune ad'af iku laisat ora ana apa ad'af iku min fi'lihi saking penggawene husum. Balia balik utawi ad'af iku min rahmati sangi rahmat ingsun. Wana utawi ingsun iku la aqbidu ora bakal njabut sapa ingsun minhu saking husum rahmati ing rahmat ingsun. Bal a'taituka balik paring sapa ingsun ing sira fi'lahu ing penggaweane husum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rodatul ulama. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari kenapa amalnya umat Muhammad itu dilipat gandakan oleh Allah. Apa hikmahnya? Kenapa umat Muhammad itu ketika melakukan amal kebaikan 1 dilipat gandakan menjadi 10. Tetapi ketika melakukan amal kejelekan 1 tetap 1. Itu apa hikmahnya? Apa alasan Tuhan? Hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah umurnya umat-umat yang terdahulu, kayak umurnya umatnya Nabi Musa, umurnya umatnya Nabi Ibrahim, umurnya umatnya Nabi Nuh ila akhirih. Umur-umur mereka itu relatif panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun umurnya. Bahkan konon dalam sebuah cerita Nabi Nuh itu umurnya 1700 tahun. Coba, umurnya 1700 tahun. Sehingga karena mereka itu umat yang berumur panjang, umurnya ratusan bahkan ribuan, otomatis amal perbuatan mereka, amal ibadah mereka itu juga banyak. Karena didukung dengan durasi waktu yang lama. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu relatif pendek. Umurnya tidak jauh dari 60. Karena Nabi Muhammad sendiri itu umurnya adalah cuma 63 tahun. Otomatis umatnya tidak akan jauh dari kisaran 60 itu. Sehingga kemudian karena umurnya umat Nabi Muhammad itu relatif pendek, maka kemudian amal ketaatan mereka juga relatif sedikit. Karenanya kemudian Allah memberi sebuah keutamaan, memberi sebuah dispensasi, memberi banyak kelonggaran kepada umat Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melipat gandakan amal yang dilakukan oleh umat Muhammad. Sehingga 1 bisa jadi kemudian berlipat ganda menjadi 10. 1 bisa jadi berlipat ganda menjadi 70, bahkan 700. Nah, ini adalah semuanya karena sifat fadl yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Dengan cara melipat gandakan waktu dan juga dengan cara
mengutamakan waktu. Jadi ada sebuah waktu itu pendek, akan tetapi oleh Allah ketika itu digunakan sebagai media untuk melakukan ibadah, maka waktu yang pendek itu setara dengan 1000 bulan. Makanya kemudian dalam umat Nabi Muhammad itu ada waktu yang familiar kita sebut dengan istilah malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Itu malam Lailatul Qadar, malam di mana malam itu lebih utama dibanding dengan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau kemudian dikalkulasikan menjadi tahun, itu kan sekitar 81 atau 82 tahun. Jadi satu kali malam Lailatul Qadar itu setara dengan melakukan ibadah 80 tahun. Nah, ini hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat yang terdahulu itu tidak ada malam Lailatul Qadar seperti ini. Ini karena apa? Ini karena Allah itu memberikan belas kasihan yang begitu besar kepada umatnya Nabi Muhammad. Umurnya pendek, kemudian tubuhnya juga kecil. Sehingga dengan umur yang pendek, kesempatan mereka untuk beribadah itu relatif pendek. Dengan tubuh yang kecil, mereka itu tidak sekuat umat-umat yang terdahulu yang mereka itu besar, tinggi besar. Bahkan konon Nabi Adam itu tingginya itu sekitar 100 dhira. Kalau kemudian dikeruskan sekarang ya bisa jadi sekitar 40 meter. Orang tingginya 40 meter. Ya, umatnya Nabi Muhammad paling tinggi 2 meter. Otomatis kalau tubuhnya kecil, disuruh mengerjakan ibadah-ibadah yang berat, mereka juga tidak kuat. Kalau zaman dulu, umat-umat terdahulu, mereka mampu untuk sholat sunat sampai 1000 rakaat. Karena memang tubuhnya besar. Kalau umatnya Nabi Muhammad, boro-boro disuruh sholat 10 atau 1000 rakaat. 2 rakaat aja sudah nggak kuat. Nah, ini keutamaan yang pertama. Sehingga dalam sebuah kesempatan, Nabi Musa itu pernah bermunajat kepada Allah. Dia bermohon kepada Allah agar keutamaan-keutamaan yang didapatkan seperti itu juga diberikan kepada umatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu pernah membaca dalam kitab Taurat. Di sana dijelaskan besok itu akan ada umat yang amal kebaikan 1 itu dilipatkan menjadi 10. Kemudian amal kejelekan 1 itu ya cuma 1. Sehingga Nabi Musa itu beringin umat itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi apa kemudian dijawab oleh Allah, ya Musa, tilka ummatu Muhammad taji'u fi akhiris zaman. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang kelak akan lahir di akhir zaman. Itu argumentasi yang pertama. Kemudian argumentasi yang nomor 2, surga itu bisa didapat dengan amal yang murni. Artinya memang betul-betul amal yang tidak tercampur sedikit pun dengan nilai-nilai kemaksiatan. Artinya orang bisa masuk surga itu amalnya adalah amal yang the best, tidak bercampur sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun. Nah, sedangkan taatnya umatnya Nabi Muhammad itu masih banyak kekurangannya. Nah, untuk menambeli itu, untuk menyokong kekurangannya umatnya Nabi Muhammad yang amalnya itu masih bolong-bolong, maka kemudian oleh Allah diberi perlipat gandaan dari amal itu untuk menyokong itu. Itu argumentasi yang kedua. Kemudian argumentasi yang nomor 2, yang nomor 3, yang terakhir, besok itu di hari kiamat, orang yang ketika di dunia itu pernah berbuat dolim kepada orang lain, dia akan dikurangi amal kebaikannya, diminta amal kebaikannya oleh musuhnya. Sehingga kemudian
Kalau kemudian amal kebaikannya itu habis, maka repot juga. Makanya kemudian oleh Allah diberi perlipat gandaan itu sebagai bentuk dari sifat fadlnya Allah. Itu memang dari Allah, bukan dari mereka. Itu manfaat yang ketiga.